Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 28. Di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil Yohanes yang kita dengarkan tadi merupakan bacaan untuk hari Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent ini, yang ketiga ini kita sering kenal Minggu Advent Gaudete, ya, sukacita, yang artinya seperti itu. Dalam bacaan Injil Yohanes yang kita dengarkan tadi mengisahkan bagaimana ditampilkan di sana orang-orang yang diutus, ya, untuk bertanya kepada Yohanes siapakah dia sebenarnya. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan jawaban dari Yohanes. Jadi orang-orang itu bertanya kepada kepada Yohanes, "Siapakah engkau?" Yohanes berkata dan tidak berdusta, ya. Dia menjawab, katanya, "Aku bukan Mesias." "Kalau begitu siapa?" kata orang itu. "Apakah Elia?" Yohanes juga menjawab, "Bukan." "Nabi yang akan datang?" Dia juga menjawab, "Bukan." Lalu Yohanes pun memberi penegasan, ya, kepada mereka dengan mendasarkan atau semacam nubuat Yesaya, ya, semacam terjawab, ya, di dalam diri Yohanes ini, ya. Dari jawaban Yohanes yang mengatakan, ketika orang-orang itu terus bertanya kepadanya, dia mengatakan, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya." Jadi Yohanes itu semacam kegenapan, ya, dari nubuat Yesaya itu akan ada seorang, ya, yang berseru-seru di padang gurun, ya, yang menyerukan pertobatan. Jadi Yohanes itu, ya, dia mengatakan, "Aku hanya seorang yang berseru-seru di padang gurun,
Tentu seruan itu adalah seruan tobat ya. Lalu kemudian di sini kita menemukan bahwa Yohanes itu ya sangat rendah hati ya. Dia menunjukkan kerendahan hati yang mendalam dari orang-orang yang disebutkan tadi. Bukan Mesias, bukan Elia, atau bukan juga seorang yang akan nabi yang akan datang ya. Tapi dia hanyalah suara yang berseru padang gurun. Itu sebuah indikasi kerendahan hati ya. Kalau seandainya Yohanes itu tidak rendah hati ya, dia akan mengatakan bahwa ya saya ini Mesias. Kalau orang mengatakan bahwa dia itu Mesias, kalau dia mengatakan bahwa dia itu Mesias, tentu akan ada banyak orang yang datang kepada dan mengelu-elukan dia. Sebab Mesias yang dinantikan bertahun-tahun, berabad-abad oleh orang Israel pada waktu itu ya, sudah datang dan ternyata nampak dalam diri Yohanes. Kalau seandainya Yohanes tadi tidak rendah hati mengakui dia itu bukan Yohanes ya, dia bukan Mesias ya. Jadi Yohanes tahu bahwa dia akan mendapatkan ketika dia mengakui dirinya sebagai Elia atau sebagai Mesias ya, popularitasnya itu pasti langsung naik ya. Dia akan menjadi mendapat puji-pujian, sanjungan dari banyak orang dan dielu-elukan tentunya. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia tahu diri bahwa dia itu hanyalah seorang manusia biasa yang diutus oleh Allah untuk bersuara atau untuk menyerukan pertobatan. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah, di samping orang-orang tadi itu, ada juga di situ tadi dikatakan beberapa orang Farisi. Karena Yohanes tadi mengatakan dia bukan Mesias, bukan Elia, bukan juga nabi yang akan datang. Terus persoalan mereka, mengapa engkau membaptis? Nah, di situ Yohanes pun menjawab mereka, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, dia yang akan datang, yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, di situ artinya kan Yohanes memberikan jawaban atas atas pertanyaan problematis orang-orang itu ya, dengan keberadaan apa adanya tentang dirinya ya. Dia mengatakan, aku hanya membaptis kamu dengan air ya sebagai tanda tobat. Ya, tapi dia yang akan datang kemudian itu lebih besar daripadaku. Dia akan membaptis kamu dengan api dan roh. Artinya kan baptisan saya itu ya hanya sebuah baptisan persiapan. Yang menyempurnakan pembaptisan itu adalah dia yang akan datang, yang lebih besar daripadanya. Sebuah ekspresi diri yang begitu rendah hati ya. Kan Yohanes itu menyadari dirinya sebagai hanya sebuah utusan yang mempersiapkan jalannya. Lalu kemudian orang-orang itu pun berhenti bertanya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Minggu Advent ini sebenarnya yang kita pelajari pada Minggu Sukacita ini ya, bagaimana kerendahan hati itu ya sangat penting. Kerendahan hati itu membawa sukacita yang besar. Dan momen Advent ini ya menjadi momen di mana ya kita bersukacita dan bergembira dalam kerendahan hati kita. Dan juga pesannya itu adalah dalam Advent yang ketiga ini kita bersukacita selain karena mendapatkan pesan tentang kerendahan hati, tetapi juga penantian kita semakin dekat. Mesias yang akan lahir dari seorang perawan, yaitu perawan Maria, dan menjadi manusia itu sudah semakin dekat. Jadi sukacita kita pun semakin kuat ya, karena orang yang dinantikan itu akan lahir ya dalam peristiwa Natal ya. Yesus yang menjadi manusia dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus dan kepenuhannya nanti pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya ya. Tapi dalam hal ini Minggu Gaudete, minggu yang ketiga ini, kita tetap rendah hati dalam sukacita menanti kedatangan Tuhan yang akan lahir bagi kita, dan lebih dari itu tetap menunjukkan kerendahan hati itu dalam kehidupan nyata dan tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu berbagi kasih, berbagi cinta, berbagi
apa yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga makna Advent yang ketiga ini, kerendahan hati dan sukacita meresap dalam diri kita masing-masing. Semoga. Amin.